Matiin rokok dulu bang ya, izin ya bang ya. Yang nonton banyak anak kecil bang. Iya. Matiin lah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas, Majua-Jua. Sama satu lagi apa? Ahoy. Ahoy. Oke, aku hari ini rencana mau buat podcast sama salah satu narasumber. Kebetulan, nggak ada kebetulan sih. Narasumber ini kawanku. Siapa dia? Hari Irawan, alias Hari Monja, alias Hari Sugar, Hari Ahoy. alias Ahoy. Mr. Melancong. Iya. Oke. Banyak namanya bang. Banyak ya. Jadi gini, nyantai-nyantai aja lah kita ya, nggak usah serius-serius kali. Profesi utamamu yang aku kenal adalah penyiar ya. Pengangguran. Pengangguran. Oke, boleh. Profesi sampinganmu ini yang aku banyak juga dapat dapat kabar MC, editor, penulis naskah, banyak lah. Jadi awal berkecimpung itu kayak mana di dunia kepenyiaran lah ya. Pertama bang, aku penyiar radio bang lo. Oh ya. Penyiar radio 9 tahun. Oh, lama. Lama bang, dari kelas 2 SMA. Oh. Jadi kelas 2 SMA tuh udah cari duit bang. Kecil-kecil udah pandai nyari duit ya. Enggak daripada- kayak anak sekarang ya, kecil-kecil TikTokan ya, Main game. main game. Tapi main game juga ngasilin duit kok. Iya. Kawan-kawan di sini Basecamp ini kan banyak main game kan, ngasilin duit juga. Oh, ini basecamp apa nih? Basecamp. Boleh ceritain sedikit? Kebetulan ini kita lagi ada di Basecamp Mr. Melancong. Oke, aku jadi hostnya ya kan. Oke, jadi di Basecamp ini ngumpul anak-anak bang, anak-anak. Ya siapa yang mau datang silakan, yang mau pulang juga silakan. Jadi nggak ada diundang, nggak ada disuruh pulang, serah. Apa yang bisa dimakan dimakan, kalau nggak ada ya dibawa gitu bang. Sering-sering main kemari bang, agak jauh ya. Lumayan sih. Marelan dan saya mencirim Medan Krio ya kan. Kriu. Jadi Basecamp anak-anak mau berkarya aja lah bang, karena yang dikerjain yang penting positif di sini. Jadi gini Ri, memang ya orang pada umumnya buat podcast itu ya seperti adalah ajang narsis ya. Nggak masalah sih, memang itu awalnya menceritakan tentangmu, tapi aku pengen juga gini, ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Misalnya darimu trik apa yang bisa kau kasih gitu kan. Jujur dalam dunia kepenyiaran aku banyak belajar darimu dibanding yang lain-lain gitu ya. Oke, masalah di studio ya jelas dari produser banyak ilmunya, tapi di kepenyiaran ini aku kok kayaknya nggak ada kawan gitu selain samamu. Aku banyak belajar loh, misalnya dari gestur, dari sikap gitu. Tapi banyak kawan penyiar sebenarnya bang. Iya, Kenapa tapi cuma harus kau yang memang udah yang mau? bukan yang mau yang mau berkawan sama diwawancara. aku gitu. Enggak gini. Terlepas gini. Kau Nggak, itu emang sering nonton bang. Kalau sering nonton aku pernah bawa acara apa nih biar kawan-kawan tahu juga gitu. Oke, Sumut hari ini nih, terus acara panorama, terus acara Islam, jejak Islam, Pesona Indonesia, kuliner Indonesia, kuliner, bang, halo dokter, apa inspiratif lagi? Indonesia, indahnya Ramadan, Indahnya Pernah, Ramadan. yang jadi ustadz gitu ya. Banyak lah. Artinya aku melihatmu di di segmen program yang berbeda itu kok tetap tetap bisa menyesuaikan gitu dengan Tapi tema banyak yang apapun bilang, gitu. banyak yang bilang aku kalau udah siaran jadi orang lain gitu bang. Kenapa ya gitu ya? Menurut abang lah, abang kan udah senior nih kan, senior kami gitu. Enggak. Bagus nggak sih kalau kayak gitu? Karena kan abang lihat tahu aku aslinya lagi Iya. jorok, Ya, yang itu- selengean, yang itu apa kan gimana? nggak bisa kita pungkiri, itu tuntutan karir kan. Ketika kita lapar, kayak aku dulu siaran pagi nggak serapan kan, mau tak mau tetap senyum depan Senyum, kamera iya, gitu kan. Padahal udah keruk gitu, mana lagi panas studio, kita berusaha tetap ya udah asik aja gitu kan. Kurasa itu wajar-wajar aja Wajar ya? lah. Banyak bang, teman-teman juga di sekitar di Basecamp kan yang dari kecil sampai besar tuh bukan komplain ya, cuma heran gitu, komentar gitu kan. Kok aneh kali kata gitu kan. Karena aslinya tuh kayak gini gitu kan. Pas lagi TV tuh kok kayak ini kenapa bang ini gitu ya. Kok katanya kok bisa semanis itu gitu ya kan. Nah, aman lah ya, nggak apa-apa ya. Aku takut dibilang dua kepribadian, nggak suka sih dibilang dua kepribadian. Oh, aku rasa enggak. Nggak apa-apa ya, Bang? Kayak profesi di penyiar, di aktor itu mungkin yang biasa ya. Mungkin aktor bisa dia mali rupa jadi misalnya jadi orang kaya jadi orang miskin. Itu kurasa wajar kan. Walaupun dia memerankan si miskin, dalam kenyataannya hidupnya sangat berjuis kan.
itu ya wajar-wajar aja lah. Wajar ya bang. Mungkin orang awam ya akan menganggap itu aneh gitu, tapi bagi kita kan udah biasanya itu kayak gini ya. Mungkin Ari pernah siaran sama disandingi sama yang nggak suka gitu. Tapi kan tetap harus iya, kan. bener-bener. Iya benar, ada narasumber yang kita tuh malas gitu ya, Iya. tapi kita harus tetap kayak bersahabat. Oke, narasumber gitu. bisa berganti, teman siaran misalnya. Oh, teman siaran. Ada. Oh, jangan. Oh iya, ada sih ada. Cuma ya tetap ya kayak sahabat ya, Ya, gitu. profesional kan. Setelah siaran siapa kamu gitu ya. Oh iya. Iya sih ada sih, Kalau manusiawi lah. narasumber kita ya harus memang profesional kan. Kita nggak suka, bukan nggak suka, gimana ya? Kadang gini, nggak kena di hati pun kadang kita males gitu kan. Tapi kan akhirnya apa? Kita balik lagi ke basic, cuma daftar pertanyaan. Betul. Nah, tidak berkembang kan. Tapi kalau temen yang misalnya ada sesuatu yang nggak enak, terus kita harus kayak sahabat tuh yang susah gitu ya. Asik-asik aja sih bang, pantas Iya. itu kan bang. Karena prinsip hidupku bang, aku nggak pernah punya masalah sama orang bang. Kalau orang punya masalah sama aku itu masalah dia bang. Iya bener loh bang, aku prinsipnya gitu. Jadi ketika orang bilang Enggak, malah setahu kau yang paling banyak masalahnya. ya itu dia bang, abang nganggap aku selalu bermasalah sama orang gitu ya kan. Gini Enggak, kan gitu. aku nggak pernah nganggap masalah. Misalnya Iya, gini, ada masalah kalau aku ya? nganggap Oh, kau iya. bermasalah, nggak akan kudatangi Oke, kau, siap. nggak akan kujadikan narasumber. Ya prinsipku itu bang, kalau orang ngerasa punya sesuatu hal yang nggak enak sama aku, itu masalah dia bang. Iya. Bagiku nggak ada, aku enak-enak aja sama dia bang gitu. Jadi hari ini udah 2 kali ku undang jadi narasumber ya. Iya. Yang pertama resmi, ini kita bilang gak usah resmi lah ya. Yang resmi yang mana? Yang waktu di programku dulu, Itu abangku. bukan Yang mana? kau. Abangku. Oh iya benar. Oh iya. Jadi kebetulan nih aku lupa, aku punya abang juga yang mirip ya gitu. Iya di program yang ngopi pagi ya, abang siaran pagi itu ya. Oke, siap. Ngobrol asik. Iya ngobrol asik ya. Oke. Ini bang sebelumnya makasih dulu, tapi sebenarnya kalau aku dijadikan narasumber nih nggak pengen sih bang. Ini karena bukan kasihan, karena ya udahlah bantu abang juga, karena nggak pernah mau juga diundang bang. Nggak pernah mau juga diundang jadi apa gitu, karena nggak ada yang bisa diceritain gitu, yang berharga menurutku. Tapi kalau abang minta, ya aku mulainya sih cerita pengalamanku sebelum jadi penyiar. Aku dulu penyiar radio bang. Dari SMA, jadi aku suka telat tuh, jadi dapat siaran pagi, suka telat sekolah gitu. Terus kalau karena udah telat sekolah, aku suka disuruh ngepel. Dan aku akhirnya jadi kayak dispensasi sama sekolah. Akhirnya udah kalau dia telat udah nggak apa-apa gitu, karena dia cari duit gitu. Nah, tapi sampai jadi penyiar radio waktu SMA kayaknya itu rekornya pada masaku itu belum ada penyiar yang namanya anak sekolah. Bisa sampai jadi penyiar dulu ikut lomba. Itu tahun berapa tuh? 2005. 2005 ya? Masih muda kok bang. 2005 aku udah ke Ke Jakarta ya 2005 SMA. Kenapa bisa jadi penyiar radio? Aku lomba penyiar anak sekolah, kebetulan juara 1. Dulu katanya di kampungku ini cuma aku yang punya komputer katanya bang. Sedep. Komputer hadiah bang. Oh. Karena juara 1 itu aku dapat komputer, dapat perlengkapan sekolah gitulah. Jadi untuk yang nonton nih, untuk anak-anak siapapun gitu harus sering ikut lomba apapun itu memang ngebangkitin sih bang. Iya. Jadi gini, aku kan awal karirku tuh memang di media cetak ya, terus ke Nulis ya. online. Pantas nulis cepet kali bang ya. Jadi gini, aku selain nulis juga banyak baca ya. Di media cetak tuh pasti adalah namanya rubriknya profil atau biografi Baca dan apa, sejenisnya lah gitu kan. Jadi dari segitu banyaknya bahan bacaan yang aku baca, untuk profil ya, memulai karir dari nol gitu. Dan itu tidak diceritakan dari nol mana misalnya. Dari lomba? Ada enggak? Justru gini, aku dapatnya justru kau yang betul-betul dari nol gitu. Maksudnya? Ya dari ikut lomba. Karena Iya. aku sekelasku aja gini, sekelas aku pula. Aku aja memulai karirku, memulai pekerjaan pertamaku tuh dimasukin orang kok. Iya. Jadi ada sepupuku. Minta kerja lah ya. Iya, ada sepupuku kerja di koran, dia tuh, "Rip, kau mau kerja?" Iya, di sini adalah buka lowongan. Masukin, karena yang masukin orang dalam aku diterima kan. Makanya gini, ketika kau nggak menganggap dirimu nggak ada apa-apanya, orang luar yang menilai kan, bukan kita. Oke. Kita menganggap diri kita besar, orang lain nggak menganggap besar, buat apa?
Ikut lomba pun ada masalah pada saat itu bang, karena aku ikut lomba penyiar ya, penyiar sekota Medan ada 100 sekolah SMA. Kebetulan aku SMA itu pun juga nggak sekolah bagus gitu kan, ya mau marah mau nggak pokoknya sekolah biasa aja gitu kan, nggak teman-temanku yang sekolahnya misalnya yang bagus yang apa gitu. Pas lagi menang pun dibilang loh kok yang menang juara satu lomba penyiar bintang pas nih kok yang dari sekolah ini gitu. Oke. Itu tantangan setelah menang. Iya. Sebelum menang bang nggak boleh ikut lomba sama mama bapakku. Alasannya? Alasannya ngapain lomba-lomba bencong kayak gitu. Udah tahu anaknya kayak bencong ikut lomba. Ikut lomba kayak gitu karena background orang tua aku tuh kan atlet. Abangku 2 tuh atlet taekwondo dari kecil gitu kan. Tahu. Nah kok adiknya ini melenceng gitu kan ikut lomba penyiar gitu Keluar kan. jalur gitu. Keluar jalur gitu kan. Terus kan kesana kemari kan butuh ongkos. Ya sempet nggak dikasih ongkos bang. Oh. Jadi aku tuh waktu lomba ikut bolak-balik lomba sampai semifinalis, final, terus ada karantina luar juga. Jadi lombanya ini kebetulan lomba yang agak bagus lah. Dia ngasih karantina pembekalan juga pada saat itu. Dan ternyata di situ aku menyadarin kalau ngelihat dari teman-temanku waktu pertama kali lomba itu 2005 baru tahu. Bang dulu aku anak kampung bang, ikut lomba itu aja datang ke kampus, itu kampus yang di daerah Berayan itu gemeter bang tangannya. Karena baru tahu ini kampus, oh iya kampus, aku mau daftar sendirian gitu kan, naik angkot gitu kan, pulang sekolah, ini udah daftar gemeteran tangannya bang. Saking bener-bener anak kampungnya bang, itu sedih ceritanya kan, udah gitu nggak diizinin gitu kan, nggak boleh diem-diem sekali daftar, udah daftar, baru lomba, alhamdulillah masuk beberapa finalis, masuk lagi, terus dikasih pembekalan. Nah di situ aku baru tahu juga ngelihat dari, oh ternyata anak-anak kawan-kawanku yang sekolahnya bagus, nggak membuat anak itu juga bagus ya gitu. Kembali ternyata semua itu kembali ke individunya, mau kau berasal dari kampung, mau kau berasal dari ujung manapun, ternyata yang dibawa adalah brandnya individumu gitu. Di situ aku memahami dan akhirnya aku paham juga bahwa anak-anak yang orang kaya, yang ganteng, yang tampan, yang cantik itu ternyata belum tentu gitu. Mereka itu bisa jadi suatu kebanggaan. Akhirnya